Pemirsa, kasus yang menimpa penyanyi cantik Nindi Ayunda hingga saat ini masih jadi sorotan publik. Selain disorot terkait kasus perceraiannya dengan Askara Parasadi Harsono, kasus Nindi yang diduga berseteru dengan sahabatnya Ola Ramlan juga kian menarik perhatian publik. Kasus tersebut mencuat pasca Ola Ramlan mendengar rekaman suara Nindi yang diduga tengah membicarakan dirinya. Dari situ, Ola pun mulai muncul ke publik dan mengungkap permasalahannya dengan Nindi, sahabat karibnya. Terkait masalahnya dengan Ola, Nindi sendiri hampir tak pernah sekalipun buka suara. Namun kemarin, Nindi akhirnya buka suara terkait permasalahannya dengan Ola yang menimbulkan banyak tanda tanya publik. Benarkah tuduhan yang dialamatkan padanya perihal dirinya yang ketahuan membicarakan Ola di belakang benar adanya? Baik-baik aja, doain aja. Jadi teman-teman media, saya harap jangan memperkeruh lagi. Jadi tanya ini, tanya itu. Kita namanya berteman itu biasa, ada masalah. Bahkan kita sama orang tua pun pasti ada masalah gitu. Sehingga jadi jangan dirumit-rumitin lagi, jangan ditanya-tanya ini itu lagi. Jadi didoakan saja karena saya berteman sudah lama. Jadi ada masalah biarlah kami yang menyelesaikan, tidak perlu ikut campur orang lain karena sudah terlalu banyak yang ikut campur. Sehingga masalah yang tadinya kecil ataupun besar bisa kita kecilkan, sudah terlanjur jadi besar sekali gitu. Sehingga udah terlanjur jadi konsumsi publik, ya udah aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang penting sekarang saya mohon sekali dengan berbesar hati, kita jangan memancing-mancing lagi lah, didoakan saja. Ya, menurut Nindi permasalahannya dengan Ola tak perlu dibesarkan. Dalam pertemanan, menurut Nindi rasanya wajar saja jika ada masalah atau tak sependapat tentang satu hal. Lantas, sudahkah Nindi bertemu dengan Ola dan membicarakan permasalahan yang diduga menjadi penyebab hubungannya dengan Ola kini terlihat renggang? Nantilah, kita sudah berkomunikasi kok. Intinya adalah berkomunikasi kapan dan waktunya hanya saya yang tahu. Tapi intinya adalah saya dan Mami Ola yang tahu. Cuma intinya jangan diperkeruh lagi, jangan ditanya-tanya lagi. Biarkanlah waktu nanti akan menjawab, biar kami menyelesaikannya dengan baik. Karena ini kan ada ikut campur orang-orang lain yang tidak berkepentingan di sini, sehingga merusak semuanya. Itu aja sih. Cuma saya tidak merasa bagaimana karena saya di sini juga, maksudnya saya tidak memberikan statement yang jelas secara rinci. Jadi saya pun juga tidak merasa terganggu dengan pemberitaan yang ada di luar. Yang penting konsentrasi saya aja hanya kepada anak-anak saya saja. Itu saja. Udah cukup sampai sini aja ya. Jangan nambah-nambah Mbak ya. Oke, terima kasih. Ya udah dulu sampai begitu ya. Sudah ya? Udah ya, dah. Tutup telepon. Sampaikan semuanya, saya minta doanya aja. Semoga semuanya baik-baik aja. Kita semua sehat, itu aja saya minta. Jadi mohon sekali dengan caption yang baik saja, jangan diperkeruh lagi karena sudah terlalu banyak banget masalah yang terjadi. Karena Selain permasalahan dengan sang sahabat, Nindi juga masih harus menghadapi drama pasca perceraiannya dengan Aska. Sebelumnya, Nindi pernah dituding melakukan penyekapan hingga penganiayaan terhadap supir pribadi dan asisten rumah tangga. Namun, tuduhan tersebut sempat dibantah Nindi. Hingga akhirnya pada bulan Juni kemarin beredar CCTV, mantan asisten rumah tangga Nindi yang bertugas mengasuh anak Nindi diduga melakukan penganiayaan terhadap anak Nindi. Lantas, akankah Nindi membawa hal tersebut ke jalur hukum? itu nanti aja lah. Itu nanti aja, kalau soal itu aku nggak kasih statement karena biar nanti hukum saja yang berbicara. Kalau sekarang ini orang mau bicara apa terserah. Yang tahu kan saya, dan saya nggak mau banyak bicara karena terlalu banyak banget yang ikut campur. Sebetulnya terlepas dari persoalan, ada konflik internal rumah tangga. Tolonglah jangan dibawa kemana-mana. Jangan orang tua yang nggak ada kaitannya, yang tidur nyenyak orang tua tidak memikirkan sesuatu, tiba-tiba diseret, dipublish kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya. Terlepas persoalan apapun, ini kakek dari darah dagingnya sendiri. Itu yang harus dicatat. Saya kan selama ini selalu diam, tapi saya dibilangin saya yang bicara. Padahal selama ini saya diam terus saya dihantam kanan kiri. Giliran saya sekali kasih statement, semuanya langsung panas atau bagaimana. Jadi makanya saya ini cuma ingin saya diam
Karena saya bukan karena saya takut atau saya mengalah, tapi karena saya menghadapi situasi anak saya yang mengetahui semuanya, detail, sehingga itu membuat saya menjadi cemas dan itu saya ingin konsentrasi ke situ dulu gitu. Jadi makanya karena itu lebih sulit untuk memulihkannya dibandingkan yang lain ya. Jadi saya juga mau dibilangin nggak ada teman apa segala macam, nggak ada. Saya masih punya teman, semua teman saya peduli. Jadi bukannya saya memang menarik diri karena saya ingin konsentrasi sama apa yang dihadapin nanti di depan. Terlepas dari segala masalah yang menimpanya, Nindi saat ini lebih fokus pada perkembangan dan tumbuh kembang anak-anaknya. Nindi mulai menjalani hari-hari barunya bersama kedua anak tercinta. Nindi juga mulai membatasi anak-anak, terutama dalam penggunaan media sosial, mengingat banyak berita terkait dirinya dan mantan suami. Nggak bisa dipastiin dapatnya apa, masalahnya besok apa, besok lagi apa, kita kan nggak pernah tahu. Jadi dijalanin aja, dihadapin aja, dan nggak pernah kalau aku sih serahin aja sih seperti apa sih ada dipikirin banget. Dan kalau bohong kalau nggak terpikirkan. Kalau aku sekarang ini lebih konsentrasi sama anak aku yang laki-laki karena dia sangat mengkonsumsi YouTube ini, sampai saya sendiri juga sudah menghapus YouTube di handphonenya. Jadi saya minta tolong sekali, mungkin banyak banget, mungkin kalau teman-teman media nggak merasakan atau mungkin mungkin kan pihak-pihak kita nggak pernah tahu siapa yang upload ya dengan judul-judul kan, itu kan orang-orang yang nakal gitu kan. Anak saya sangat kemarin dia sampai GERD gitu loh, asam lambung, jadi kecemasan tinggi, jadi sampai harus disuntik gitu loh. Jadi makanya dia selalu memantau saya lagi main handphone, dia langsung kepo saya melihat apa atau apa, padahal saya juga nggak buka-buka apa-apa, tapi dia selalu, ibu nonton YouTube ya, ibu lihat ini ya, ibu lihat itu ya gitu. Jadi sehingga saya konsentrasi saya tuh ke sana gitu loh, karena Abi sangat mengkonsumsi sekali berita-berita ini, baik dari sosial media mau dari manapun, TikTok, YouTube gitu loh. Jadi dia tahu, jalanin aja lah mas, kita tunggu aja lah nanti bagaimananya juga kan, karena kan saya juga nggak pernah berpikir akan seperti ini juga gitu. Cuma ya mau gimana lagi ya, kita jalanin aja. Kalau saya yang penting sekarang anak-anak sekolah kan juga, sekarang habis juga dari kelas 4 ya, seperti itu juga saya mengadjust diri. Saya biasa punya pasangan, sekarang kan nggak ada gitu. Jadi kan beda banget, lifestyle-nya harus dirubah. Di lain tempat, Adam Denny Gearaka yang merupakan konten kreator atau pegiat media sosial sekaligus pelapor dari IGD Ari Astina alias Jering memenuhi panggilan perdana Polda Metro Jaya. Di samping kuasa hukumnya, Adam mendatangi Polda Metro Jaya guna menyerahkan bukti dan melakukan klarifikasi serta menjalani pemeriksaan terkait laporannya pada Jering atas dugaan ancaman kekerasan. Hari ini mendampingi klien saya dalam memenuhi undangan klarifikasi atas laporan klien saya pada tanggal 10 Juli kemarin ya. Tadi klien saya menjawab 11 pertanyaan dari para penyelidik. Ya. Adapun ancaman atau apa yang kita laporkan adalah pasal 335 KUHP dan juga pasal 29 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi tentang ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Alasan melaporkan karena saya sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melaporkan segala sesuatu yang menurut kita itu, yang menurut saya pribadi ini suatu tindak ancaman. Nah, maka dari itu saya tidak mau berandai-andai kasus ini seperti apa. Saya mengikuti prosedur sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Paling segitu aja sih. Nggak mau terlalu banyak andai-andai aja. Saya memakai hak saya untuk melaporkan tindakan yang menurut saya ini pengancaman kepada saya. Jelas merasa terancam karena memang dari kronologi awalnya juga saya sudah bingung kenapa saya bisa dimaki-maki dan kenapa saya bisa dituduhkan menghilangkan akun Instagram dari saudara IGA alias JRX.
Adam juga mengaku dirinya sempat dihubungi oleh Jering melalui panggilan WhatsApp. Adam menilai itu merupakan upaya Jering untuk melakukan mediasi. Namun panggilan tersebut ditolak Adam. Karena sebelum memutuskan untuk melaporkan dan lanjut ke jalur hukum, Adam sudah pernah menawarkan mediasi pertama dengan beberapa syarat, namun ditolak Jering. Berubat kemarin siang, saudara IGA alias JRX yang saya laporkan menghubungi saya by WhatsApp dan itu tidak saya angkat sama sekali karena memang saya tidak membuka pintu berkomunikasi lagi dengan pihak terlapor ataupun membuka pintu mediasi lagi. Karena sudah cukup menurut saya mediasi pertama sudah saya buka karena dengan alasan istrinya yang memohon kepada saya demi keselamatan demi kesehatannya. Tapi mediasi ditolak dan malah saya ditantang tanding hukum oleh yang saya laporkan saat ini gitu loh. Jadi saya tegaskan saya tidak akan mencabut laporan, saya akan jalani proses ini sesuai prosedur yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian. Ini kan masih undangan klarifikasi, kembali lagi kita memenuhi undangan klarifikasi atas laporan. Tentunya biarkan tim penyelidik Polda Metro Jaya bekerja gitu atas laporan dugaan ancaman kekerasan ya yang dilakukan melalui media elektronik. Namun kini sepertinya Adam mantap untuk meneruskan kasus hukumnya dengan Jering. Adam pun dengan siap sedia akan menjalankan proses hukum sesuai prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Adam juga menyampaikan agar musisi asal Bali tersebut bersedia memenuhi panggilan polisi jika diminta. Kemungkinan memang akan ada undangan klarifikasi untuk saudara IGA ataupun JRX. Ya saya cuma berpesan kepada beliau, ketika memang undangan itu ada, semoga bisa hadir di Jakarta. Kita tunggu di sini dan saya siap bertemu dengan beliau jika memang pihak kepolisian menemukan kami berdua. Ya karena ini kan laporan di Polda Metro Jaya. Ya, betul. Dan terkait dengan kan adanya SE Kapolri kan, SE 2/11/2021 yang disahkan pada tanggal 19 Februari, itu kan wajib kurang lebih wajib dimediasikan kan antara pelapor dan terlapor dipertemukan sebagai upaya restoratif justice lah, seperti itu kira-kira. Kalau dari saya pribadi untuk masalah bertemu dengan Jering atau siap atau tidaknya sudah pasti siap. Yang pasti untuk saat ini kalau saya pribadi menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib.